Halo semua, saya Zaki Arkan dari kelas kejahatan transnasional dan bidang lingkungan, jurusan hubungan internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro akan menjelaskan soal heatwave. Selamat menonton. Overnight, fast-moving wildfires outside of LA, leaving residents fleeing for their lives. Evacuations underway in Riverside County as 3 fires ravage homes and rip through thousands of acres. That's very scary, yeah. The flames feasting on land, baking in the sun. We are in the midst of a historic heat wave. Those hit hardest across the board, people who work outside and those without homes. As people break a sweat, the heat could break records in 14 different states this weekend. And it's not just out west. In muggy Miami, Florida, it feels like 107. In arid Arizona, Phoenix firefighters are feeling the strain. Phoenix Fire Chief Rob McDade shows us how the heat is changing the way his team goes on calls. So buried underneath all this ice, here's our IV fluids that we're going to give them. Their top priority, keeping people hydrated and cool. Ice packs, a lot of ice packs. Staying cool isn't easy, but you think it's just hot outside. Try getting into one of these cars. It is scorching hot, this dashboard clocking in at almost 165 degrees. As Phoenix sees temps over 110 degrees for the 16th straight day, hospitals too are seeing a surge in heat-related illness and burns. Dr. Frank Lavecchio has been working at the ER at Valleywise Health Hospital for 30 years. How does this compare to summers past? This has been the worst summer in recent memory. As the sun heats up outside, inside, they prepare for more people needing a life-or-death cool-down. And you want to bury the patient in ice. So put as much ice as possible. This could save their life. Oh, absolutely. The quicker you can get their temperature down, the better. The pace of calls and temperatures show no signs of cooling yet, while in Death Valley, National Park Ranger Matthew Lamar getting ready for what could be a world heat record this weekend. This could potentially be the 3rd time in the last 4 years we hit 130. This heat can be deadly and it's not something. Nah, setelah menonton video tadi, tentu kita bisa melihat bahwa itu merupakan bentuk dari bukti dari gelombang panas ekstrim yang terjadi di Amerika Serikat dan Kanada pada tahun 2021. Gelombang panas ekstrim yang terjadi pada 2021 lalu, menurut para ahli merupakan dampak dari perubahan iklim. Jadi, suhu normal yang aslinya sekitar 24-30 derajat Celcius, namun tercatat di berbagai wilayah seperti Oregon, Washington, dan British Columbia saat Juni 2021 lalu hingga 49 derajat Celcius. Sebelumnya, suhu tertinggi yang tercatat di wilayah Kanada adalah 45 derajat Celcius. Di sisi lain, meskipun secara natural merupakan bagian dari sistem iklim, gelombang panas merupakan ancaman bagi lingkungan dan manusia. Nah, di beberapa kasus sebelumnya seperti di India, gelombang panas itu dapat menyebabkan kebakaran lahan dan juga menyebabkan yang namanya kematian pada beberapa orang. Nah, perubahan iklim menjadi penyebab gelombang panas. Gelombang panas ekstrem adalah dampak dari perubahan iklim. Jadi, ketika banyaknya gas rumah kaca yang menumpuk di atas, nah itu mendorong yang namanya pemanasan global yang akhirnya membuat heatwave ini semakin banyak sering terjadi di berbagai belahan dunia lainnya. Nah, kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan gitu? Nah, perubahan iklim sendiri menurut PBB sudah menyebutkan bahwa gelombang panas dan cuaca ekstrem seperti ini akan bisa lebih sering terjadi di masa yang akan datang. Nah, jika dikaitkan dengan konsep krisis iklim dalam kejahatan lingkungan internasional, kondisi ini akan mendorong semakin banyak terjadi kejahatan dan kesenjangan sosial akibat kesenjangan sumber daya gitu. Nah, ketahanan pangan dan juga keamanan manusia pun menjadi terancam dengan adanya perubahan iklim ini gitu. Nah, salah satu penyebab utamanya adalah penggunaan bahan bakar fosil secara masif dan deforestasi yang mendorong terjadinya perubahan iklim gitu. Nah, lalu kira-kira gimana sih gimana sih heatwave itu bisa terjadi? Nah, kita lihat di video selanjutnya. What is a heat wave? Heat waves occur when temperatures rise above the average temperature in an area for at least 3 consecutive days. The threshold temperature for heat waves depends on the local average. For instance, South Asia's heat wave threshold would be higher than that of Europe. How are they formed? Heat waves mostly occur in the summer when a high atmospheric pressure system develops over an area, and the extreme weather causes the hot compressed air to repel clouds.
This results in sunlight directly hitting the land below, stripping away air cooling moisture and baking the ground even more. What are its effects? The most immediate risks associated with heat waves are heat stroke and heat exhaustion. There is also a real risk in the future of so-called wet bulb temperatures, wherein heat combines with humidity to create conditions in which the human body cannot cool itself through the evaporation of sweat. Heat waves also exacerbate drought and make larger areas vulnerable to wildfires. They menace the food supply chain and can disrupt power supplies while also causing drastic increases in energy demand. Heat waves also wallop infrastructure such as railroads, highways, and airports that aren't designed to cope with high temperatures. Role of climate crisis. Many climate scientists agree that carbon emissions from the burning of fossil fuels contribute to the planet's heating, increasing the frequency and severity of heat waves and other extreme weather events, such as unpredictable torrential rains, hurricanes, tornadoes, and blizzards. How to endure heat waves? Well, to beat the heat, follow these basics. Keep yourself hydrated, stay indoors between 10 a.m. and 4 p.m. If outside, cover your head and use sunscreen, umbrellas, or hats. Never leave children or pets alone in hot vehicles. Avoid consumption of alcohol, sugary soda, energy drinks, and caffeinated beverages. Wear light, loose-fitting, and light-colored clothing. Cool off with a bath or wet towel in case you feel overheated. Nah, setelah tadi kita melihat bagaimana heatwave itu terjadi, lalu pertanyaannya sekarang, apa sih dampak dari heatwave itu sendiri gitu. Nah, di kasus yang terjadi pada 2021 lalu, yaitu di Amerika Serikat, dampak dari gelombang panas adalah menimbulkan yang namanya kerusakan di wilayah Amerika Utara gitu. Setidaknya terjadi 130 kebakaran hutan dan 1.400 orang yang meninggal pada akhirnya. Lalu banyak juga akhirnya penduduk yang mengungsi. Nah, kebakaran ini dipicu oleh banyaknya petir yang menyambar wilayah Kanada dan Amerika Serikat. Nah, gelombang panas juga membuat naiknya tingkat kelembapan sehingga terjadi banyak petir. Nah, kebakaran yang paling parah terjadi di desa Layton, British Columbia, Kanada. Diperkirakan hampir semua wilayahnya atau 90% habis wilayahnya dilalap api. Sekitar 40 hektar wilayah desa tersebut habis terbakar dan pada akhirnya banyak penduduk yang harus mengungsi. Nah, lalu dalam kurun waktu seminggu, setidaknya 1.400 orang akhirnya merenggang nyawa dan harus mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit setempat. Nah, gelombang panas pada akhirnya seperti sudah menyebabkan berbagai wilayah itu bisa sampai di angka 49 derajat Celcius, yang mana itu sangat panas gitu karena akan mengancam kesehatan terutama bagi kaum rentan seperti orang tua, anak kecil, dan juga orang-orang yang mempunyai kebutuhan khusus. Nah, lalu orang-orang dengan penyakit jantung dan diabetes akan semakin parah dengan kondisi cuaca seperti ini. Nah, sebenarnya sebagai tindak lanjut dari masalah gelombang panas ekstrim ini, pada 2023 kemarin, masyarakat Oregon akhirnya melayangkan gugatan gitu kepada beberapa perusahaan bakar fosil sebanyak 51 miliar US dollar. Nah, perusahaan-perusahaan ini dianggap bertanggung jawab akibat polusi karbon yang dihasilkan oleh aktivitas mereka serta dianggap menyesatkan publik dan tentang dampak buruk pembakaran fosil. Begitu. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi gelombang panas ekstrim? Sayangnya, gelombang panas ekstrim ini akan semakin di masa yang akan datang diperkirakan akan semakin sering terjadi gitu. Karena memang sudah seperti itu, karena perubahan iklim, krisis iklim, emisi gas rumah kaca yang semakin meningkat menyebabkan gelombang panas ekstrim ini akan semakin sering terjadi. Contohnya seperti di Indonesia pun kita sudah sering merasakan gitu belakangan ini cuaca terasa sangat panas dan sebagainya. Meskipun itu belum dalam tahap gelombang panas ekstrim gitu. Nah, upaya-upaya dari masyarakat sebenarnya bisa terjadi untuk mengatasi ketika terjadinya gelombang panas ekstrim gitu, seperti membangun jejaring komunitas dan bantuan terhadap kelompok rentan seperti yang dilakukan oleh masyarakat di wilayah Amerika Serikat ini. Namun perubahan iklim perlu segera diatasi melalui komitmen berbagai pihak dalam penggunaan energi hijau gitu dan menghentikan laju pemanasan global. Nah, mengurangi emisi karbon dan penggunaan bahan bakar fosil pun harus dilakukan agar kita bisa menyelesaikan permasalahan ini.